Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Indri sebagai peserta Latsar Angkatan Kelima, Kelompok 4 dari instansi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta. Berikut akan saya jelaskan terkait video tugas ya tentang tugas individu membahas manajemen ASN dan juga terkait isu Smart ASN. Berikut saya akan jelaskan dalam penjelasan layar, yaitu seperti yang kita ketahui bahwa tugas seorang dosen itu terkait 3 hal ya. Yang pertama, pendidikan, penelitian, dan juga pengabdian kepada masyarakat. Isu-isu yang berkembang saat ini bahwa dalam bidang pendidikan banyak sekali jika kita ketahui etika mahasiswa di dalam kelas ini akibat adanya perkembangan teknologi menjadi sangat minim. Bisa dikategorikan mahasiswa kurang mengindahkan adanya keberadaan dosen di kelas. Terbukti dengan asik bermain handphone, bermain game, atau mungkin sambil mendengarkan musik ya menggunakan earpod Bluetooth. Nah, akibat adanya perkembangan teknologi tersebut, tentunya pasti akan mengganggu moral dasar ya sebagai seorang mahasiswa dan dosen pun akan kesulitan untuk membentuk mahasiswanya menjadi pribadi yang lebih baik lagi jika memang dia menjadi pribadi yang terlalu rebellion terhadap peraturan-peraturan yang sudah ditetapkan. Dan yang perlu kita ketahui bahwa etika dasar dari mahasiswa ini juga yang dapat membentuk suatu suasana perkuliahan itu semakin korporatif gitu. Sehingga pada saat nanti dosen mengajak diskusi, dosen melemparkan pertanyaan, mengajukan macam-macam topik ya untuk dijadikan topik diskusi. Biasanya bagi mahasiswa yang tidak beretika atau kita kategorikan minim etika, dia akan mengajukan. Nah, isu yang lain ya yang saya rasa juga penting di sini adalah penelitian. Di mana tugas seorang dosen ini selain dia harus mengajar ya pendidikan, ini juga ada penelitian. Nah, namun sayangnya belum semua dosen memiliki semangat motivasi yang tinggi dalam halnya pencapaian tingkat publikasi. Barangkali masih banyak dosen yang berada di zona nyaman untuk hanya sekedar membuat penelitiannya dalam laporan kemajuan maupun laporan akhir, lalu hanya mengikuti seminar yang nasional ya, atau mungkin tingkat-tingkat publikasi yang hanya berbasis ISSN dan tidak berbasis akreditasi yang sudah ditetapkan oleh kementerian. Nah, terakhir, pengabdian masyarakat ini adalah isu strategis juga yang meresahkan jika memang tidak kita lakukan pembinaan. Dalam halnya, seorang dosen ini akan melakukan pengabdian kepada masyarakat dan membuktikan bagaimana sih peran dosen ya selaku akademisi di sini mampu bermakna untuk masyarakat. Nah, terkadang masyarakat ini tidak memiliki dampak yang memang sifatnya ini berbanding lurus gitu tentang apa yang diinginkan gitu sama dosen tersebut. Contoh, kita seorang dosen datang ke suatu daerah untuk memberikan edukasi, namun ternyata tidak bisa konsisten karena memang masyarakatnya merasa oh tidak ada keuntungan jika hanya mengikuti acara edukasi atau mungkin di situ juga masyarakat menganggap bahwa kalau hanya berbasis pembelajaran maka dirasa kurang bermanfaat. Nah, sehingga konsep pengabdian masyarakat yang biasanya dikonsepkan sama seorang dosen ini tidak bisa berjalan dengan konsisten. Karena ketika ingin dilanjutkan ke daerah yang sebelumnya dia jadikan lokus dan fokus pada permasalahan pengabdian, bisa saja masyarakatnya menganggap bahwa permasalahan ini sudah terselesaikan dengan baik dan tidak perlu adanya pembinaan gitu. Jadi fenomena-fenomena atau mungkin kalimat dosen sebagai sinterklas pada saat pengabdian masyarakat ini masih sangat terasa ya sampai dengan sekarang dan ini menyebabkan kami pun para dosen kesulitan untuk tetap melakukan kontinuitas gitu atas program pengabdian masyarakat tersebut. Nah, dari 3 isu ini, saya mengambil isu yang paling penting menurut saya adalah capaian publikasi seorang dosen, di mana tadi kita ketahui bahwa dosen ini tidak hanya memberikan pengajaran dan pengabdian. Melalui dasarnya penelitian yang baik dan terpublikasi dengan baik, bahkan sudah tersitasi ya banyak oleh khalayak akademik lainnya maupun praktisi lainnya, bahan penelitian ini sebenarnya dasar untuk memulai pengajaran ya, untuk membuat kasus-kasus kecil ya student center learning atau project based study di dalam kelas pembelajaran.
Nah, kemudian dengan penelitian yang baik, dengan kapasitas hasil penelitiannya juga teruji ya dari segi metode, karena tadi sudah terpublikasi di jurnal-jurnal ternama dan juga terakreditasi jurnalnya, maka penelitian-penelitian ini pun juga bisa menjadi basis pengangkatan masalah pada proses pengabdian masyarakat. Contohnya saja, kalau misalkan saya sebagai dosen yang meneliti terkait kemiskinan, maka setelah saya mengetahui bahwa permasalahan kemiskinan di suatu daerah disebabkan oleh beberapa hal, maka kita akan melakukan pengabdian masyarakat untuk mengubah pola-pola kemiskinan tersebut, walaupun tidak bisa menghapus, tapi setidaknya kita mampu untuk mengurangi atau menekan angka kemiskinan tersebut. Dan setelahnya cerita atau hasil dari penelitian itu akan saya kembangkan biasanya di dalam kasus pembelajaran di kelas. Nah, dengan tapisan isu, saya menggunakan analisa USG. Poin yang paling terbesar adalah untuk penelitian dan pencapaian publikasi dosen. Sebab tadi saya sampaikan, dengan adanya penelitian, ini bisa menjadi project base bagi mahasiswa yang ingin mendalami isu-isu strategis terkait pembangunan di dalam hal kasus pembelajaran di kelas. Menganalisa tadi isu yang sudah saya pilih, maka analisa permasalahan saya menggunakan 3M ya, 5M, method, material, mesin, dan juga money. Di mana ini berawalnya dari diagram Fishbone, lalu kita akan petakan melalui 5M tersebut. Nah, untuk kategori men, ya, bahwa kita sadari tidak semua dosen ini memiliki goals penelitian di tahap internasional. Seperti yang tadi saya sampaikan, masih ada dosen-dosen yang berada pada zona nyaman untuk meneliti, ya sebatasnya penelitian tersebut sudah terlaksana. Tapi untuk publikasi dan tahap sitasi mungkin belum memiliki semangat ke sana ya. Lalu untuk metode, sebenarnya sudah ada metode insentif dosen ya yang diberikan, namun dirasa insentif ini masih belum bisa meningkatkan semangat. Nah, selain itu juga material yang disediakan untuk peningkatan publikasi, coaching klinik ini tidak tersedia setiap bulan dan tidak mudah untuk mendatangkan profesor untuk selalu mengcoaching penelitian yang kita miliki. Sekalipun diadakan juga mungkin hanya 1 sampai dengan 2 hari dan sampai dengan finishing itu tidak pernah terlaksana gitu. Nah, untuk mesin, alat cek plagiarisme dan penulisan dalam bahasa Inggris ini kan memang belum ada yang memiliki aplikasi premium. Sehingga dosen-dosen seperti saya pribadi, kami pun keterbatasan ketika menemui masalah-masalah plagiarisme maupun penggunaan kosakata kalimat asing. Akun Grammarly yang kita punya juga hanya akun yang sifatnya gratisan gitu ya, yang biasanya ditawarkan oleh Google secara free. Dan yang terakhir, money, anggaran insentif ini yang tadi saya sampaikan di bagian metode ya untuk pemberdayaan agar peningkatan publikasi. Sayangnya, money-nya untuk anggaran insentif tidak dapat terrealisasikan dengan cepat. Jadi contoh, ketika dosen mengajukan insentif penelitian bulan Mei, mungkin baru di ACC atau baru keluar uangnya di bulan Agustus. Sementara bagi dosen-dosen yang masih harus gali lubang tutup lubang untuk membiayai pengeluaran penelitian, nah ini yang akan merasa kesulitan untuk menghadapi permasalahan anggaran publikasi. Adapun solusi kreatif ya bagi dosen-dosen tersebut agar mereka mau mempublikasikan penelitiannya naik jenjang kepada taraf yang internasional, tidak hanya ada di zona nyaman seperti publikasi seminar lokal ya. Maka di sini sebenarnya sudah hadir aplikasi namanya Publish and Perish. Nah, di aplikasi Publish and Perish by Microsoft Windows ini bisa diinstal ya nanti Bapak Ibu secara free. Kalau nanti kita sebagai peneliti, kita bisa masukkan judul kita dulu ya ke website Publish and Perish ini, atau mungkin kita download dulu aplikasi Publish Perish-nya. Setelah kita download, kita masukkan judulnya dan kita bisa filter sesuai dengan publikasinya gitu, ranah publikasinya. Kalau dia hanya mau mengambil yang Google Scholar, kita nanti bisa pilih yang hanya by Google Scholar. Kalau dia mau menggunakan yang Science Direct, maka kita bisa pilih juga yang Science Direct maupun Elsevier dan lain-lainnya. Nah, hal ini nanti bisa memudahkan dosen agar bisa mapping penelitiannya ini cocok ada di jurnal yang mana. Dan disarankan memang lebih kepada jurnal-jurnal yang internasional. Sehingga dosen-dosen ketika ingin membangun ide penelitian, lalu mau mengetahui jurnalnya cocok dipublikasi di mana, sehingga dia bisa lihat nih jurnal-jurnal yang sebelumnya ini udah terpublikasi di jurnal apa ya. Berarti kemungkinan kalau jurnal saya yang memiliki tipe atau tema yang sama, ya berarti saya tidak jauh-jauh juga bisa publikasi di jurnal itu gitu. Dan dia informasinya sangat lengkap ya, mau jurnal yang berbayar maupun yang gratis di sini
sangat mudah lah gitu kita cari melalui Publish dan Peris. Adapun untuk memberikan masukan ya literasi digital terhadap metode Publish Peris tadi, software yang saya gunakan, di mana digital skill Publish dan Peris ini memudahkan memudahkan menjadi penelitian sejenis dan jurnal yang bisa dituju. Jadi sampelnya kalau misalnya tadi saya pengen meneliti tentang kemiskinan ya. Saya bisa searching dulu nih kata kuncinya di Publish and Peris itu kemiskinan. Kemudian akan keluar kan jurnal-jurnalnya apa aja. Nah, saya bisa lihat bahwa jurnal rujukan ketika saya ingin merujuk jurnal penelitian kemiskinan ini, saya mengambil misalnya dari 100 nanti yang ditampilkan di Publish Peris, saya memilih 1 sampai dengan 10. Kemudian saya lihat ini jurnalnya di jurnal mana aja gitu, dan kita juga bisa mengetahui bahwa jurnal tersebut berbayar atau tidak karena nanti bisa langsung terkonek dengan website jurnalnya gitu. Lalu di digital culture, penulis juga bisa dengan mudah melalui Publish and Peris ini menemukan ide-ide terkini penelitian yang memang ketika kita kelola lagi melalui software Post Viewer akan ketahuan nih tulisan-tulisannya mana aja ya yang kira-kira sejudul, yang sejalan dengan penelitian yang akan kita lakukan. Dan nanti akan ketemu novelty terbaru bahwa penelitian kita ini mengisi dari penelitian orang-orang yang sebelumnya belum pernah dilakukan. Nah, untuk digital ethics sudah terdata nama penulis, nama jurnal, bahkan bisa sampai 20 tahun terakhir. Jadi untuk etikanya kita mengkutip tulisan orang, kita nggak bingung lagi itu tulisan siapa, bahwa karena sudah terdata di situ tulisan-tulisan yang mau kita kutip gitu penulisannya. Dan untuk digital safety memang ini sangat aman sekali sebab dia websitenya free, terus teman-teman juga bisa nanti ambil ya jurnal atau judul apa saja yang mau kita teliti, dan sangat terbuka, orang-orang boleh melihat itu sehingga tidak ada seperti halnya copyright dan jaminan-jaminan hak milik yang harus kita bayarkan karena melanggar hak asasi atau hak cipta gitu. Sebenarnya nggak ada, karena memang dia ini website-website yang sistemnya umum gitu dan siapa saja bisa mengakses, dengan harapan ketika keempat literasi digital ini sudah diterapkan oleh seorang dosen untuk menulis, maka dengan mudah dia akan menemukan ide baru, dia akan menemukan permasalahan baru, mengisi kekosongan permasalahan yang belum pernah ditulis sama orang lain. Lalu yang terakhir dia akan tahu ya, yang keempat dia akan tahu di mana posisi penelitian dia ini bisa dipublish di jurnal dengan judul atau di rumah jurnal yang mana gitu. Jadi nggak harus pusing-pusing lagi mengkulik satu persatu mencari jurnal, karena kita tinggal memilih aja kita mau pilih yang nasional, mau yang internasional, atau kita mau pilih yang Sinta atau non Sinta. Tapi memang kita sarankan dia untuk memilih yang Sinta maupun jurnal yang internasional. Baik, demikian penjelasan video tugas dari mata agenda yang ketiga ini. Semoga mudah dimengerti untuk Ibu tutor, dan terima kasih sudah memberikan pengajaran kepada kami semua. Sehat selalu Ibu. Terima kasih atas sharing ilmunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.